Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah dengan NIM 9321075919. Di sini saya akan mempresentasikan hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Yang pertama adalah perilaku jujur sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Yang kedua, perilaku amanah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Dan yang ketiga, perilaku istiqomah sebagai implementasi dari Quran Surat Al-Ahzab ayat 13, serta penerapkan jujur, amanah, dan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pengertian dari jujur. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Kejujuran sangat erat kaitannya dengan hati nurani. Kata hati nurani adalah suatu yang murni dan suci. Hati nurani selalu mengajak kita kepada kebaikan dan kejujuran. Namun, terkadang kita enggan mengikuti hati nurani. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syidqa yahdi ila birri wa inna birra yahdi ila jannah. Yang artinya, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Mengapa kita harus jujur? Iya, kita itu harus jujur. Kehidupan manusia itu seharusnya jujur, karena dengan jujur itu mendapatkan kehidupan yang tenang dan damai, serta akan seimbang. Tidak ada yang terzolimi dan tidak ada yang dicurangi. Jujur itu mahal. Ya, jujur itu mahal. Dan jujur itu juga berat. Mengapa dikatakan demikian? Karena jika seseorang berkata jujur, itu perlu pengorbanan yang ekstra. Dengan dia mengatakan atau berkata jujur, maka dia akan kehilangan harta benda dan jabatan. Tetapi sebagai seorang muslim itu wajib berkata jujur. Dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisu haqqo bil batili wa ta'tumu haqqo wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, apa sih manfaat dari sikap jujur? Yang pertama, kita itu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dan yang kedua, pasti mendapatkan banyak teman. Karena dengan kita berkata jujur, pasti teman kita kan akan percaya pada kita dan mau berteman sama kita. Kalau sebaliknya, itu pasti tidak mau, atau banyak yang tidak mau berteman karena tidak mau dibohongi. Kan dibohongi itu rasanya juga tidak enak. Dan juga itu, kebohongan itu adalah salah satu dari wujud kezaliman dan kecurangan. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau sebaliknya, orang yang pendusta, maka dia itu kehidupannya akan gelisah. Selanjutnya, apa itu amanah? Amanah adalah dapat dipercaya. Amanah juga berarti sikap agar dapat disampaikan kepada orang yang berhak menerima. Sabda Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin fal amirul ladzi
'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya adalah macam-macam dari amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah adalah ketaatan kepada Allah pada segala hal yang diperintahkan. Jadi, ketaatan dalam segala perintah Allah itu seperti kita menjalankan sholat 5 waktu, dan itu sudah ada ketentuan dan syaratnya. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Selanjutnya, amanah kepada sesama manusia. Amanah ini dapat meliputi hak sesama manusia, yakni wujudnya kita seperti bersedekah, berzakat, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri yakni amanah yang dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Jadi menjaga tubuh kita itu amanah ya, seperti kita makan, minum, ya seperti itulah. Dan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Selanjutnya, manfaat dari sikap amanah. Yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Ya, itu pasti, sebagaimana itu mirip dengan sifat jujur. Yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain. Dan yang ketiga, hidup sukses dan dimudahkan oleh Allah. Apa itu istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuensi dalam tindakan. Kalau secara umumnya, sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati.
dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk istiqomah. Yang pertama itu adalah istiqomah hati. Jadi istiqomah niat dalam hati merupakan bagaimana seseorang dapat menjaga niat yang sudah tertanam sejak awal, sehingga ketika seseorang tersebut mengalami suatu goresan dalam proses beristiqomah, maka dia akan kuat dan tetap berpegang teguh pada niat yang sudah tertanam dalam hatinya. Dan yang kedua adalah istiqomah lisan. Jadi istiqomah lisan atau ucapan sebagaimana seorang individu atau seorang tersebut mampu beristiqomah secara lisan. Contohnya, dia selalu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk atau kotor dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah istiqomah perbuatan anggota badan. Jadi setiap seseorang itu melakukan suatu kebaikan untuk mengembangkan dirinya secara beristiqomah. Contohnya seperti kita melakukan sholat wajib berjamaah dan membaca Al-Quran setiap selesai sholat wajib dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara mewujudkan istiqomah. Yang pertama, taat secara terus-menerus. Jadi, selalu menaati dan disiplin dalam aturan-aturan yang sudah dibuat, baik itu dibuat secara mandiri ataupun orang lain, dengan tujuan agar dapat mengembangkan diri yang lebih baik. Selanjutnya, pengendalian hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan istiqomah dengan baik. Dengan memiliki kemampuan tersebut, maka seseorang tidak dapat mudah goyang dalam menghadapi berbagai godaan dan halangan yang akan dihadapinya. Selanjutnya, kewaspadaan terhadap pelanggaran. Perlu kewaspadaan dalam berbagai pelanggaran agar hal tersebut itu dapat menghambat dalam menjalankan istiqomahnya. Kewaspadaan terhadap pelanggaran itu perlu waspada dalam berbagai pelanggaran agar hal tersebut tidak dapat menghambat dalam proses beristiqomah dengan baik, sehingga tujuan awal itu dapat tercapai. Selanjutnya, dampak positif dari istiqomah. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah ketenangan, dan yang ketiga adalah optimis. Selanjutnya adalah hikmah dari perilaku istiqomah. Nah, yang pertama itu, orang yang beristiqomah akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih tersebut, dan dia itu tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, yang kedua, orang yang beristiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia sangat tekun dan ulet. Dan yang ketiga, orang beristiqomah dan selalu bersabar serta mendirikan sholat akan dilindungi oleh Allah. Selanjutnya adalah perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Dan yang keempat, selalu menaati peraturan yang baik ada di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Dan yang terakhir, selalu menjalankan kewajiban dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa
dipaksa atau terbebani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.